Siang teman-teman semuanya ya, ini sudah sampai di rumahnya Mas Ari, salah satu pengusaha yang jos ya, yaitu bergerak dalam bidang apa Mas Ari ini? Kalau kita bergerak di bidang yang utama di gadget Mas Bro. Oh gadget ya. Gadget itu ada handphone, ada IoT, smartwatch, smartband, kemudian aksesoris komputer sekarang. Oh gitu. Ya. Wah, semakin berinovasi ya. Ya. Barangnya gitu. Nah, ini udah berapa tahun Mas Ari usaha ini Mas Ari? Awal berdiri BTS Cell itu tahun 2005. 2005 ya. Ya, bulan antara Agustus September. Itu awal ya emang dari kecil, dan buka pertama kali di depan garasi bis Harta Sanjaya. Oh, Harta Sanjaya ya. Yang di tepi jalan besar itu ya? Ya. Oh, itu. Terus anunya dulu biasanya kan kalau mau usaha atau buka usaha itu kan harus perlu ilmu, harus perlu modal gitu. Nah, Mas Ari dulu belajarnya dan modalnya berapa kira-kira waktu itu? Modal awal kepercayaan Mas Bro. Oh, kepercayaan. Ya, jadi sebenarnya saya itu sudah mulai berbisnis handphone dari 2001. 2001 ya. Itu awal-awal saya freelance, jadi nyambi kuliah. Nyambi kuliah. Ya orang tua PNS seperti Mas Bro juga. Gitu, ya. Jadi jenengan tahu sendiri pas zaman dahulu PNS itu gajinya berapa. Oh. Jadi ketika nguliah ke 3 orang bareng, ya bisa ndak bisa ingin bantu orang tua gitu bisnis. Ya. Jadi awal mula tidak ada modal sama sekali. Tidak ada modal ya, di modal percaya. Percaya saja. Jadi pinjam tempat HP-nya orang lain, punya toko handphone, dan kita jualkan. Oh, dijualkan gitu ya. Ya, ketika gitu. Sudah mulai punya modal sendiri, akhirnya ya beli sendiri, terus jual. Kemudian gitu ya. Dari 2005 kita buka toko handphone, modal awal belum sewa, belum apa, yang lainnya itu 7 juta. 7 juta saja ya? Oh gitu. Nah itu kalau sistem jualnya itu waktu pertama itu apa dulu ditawarkan ke teman-teman kampus atau online atau gimana dulu? Ya, dari 2001, kalau sekarang kan marak sekali online ya Mas Bro. Betul lah. Kalau dulu online ada sih sebenarnya. Mungkin teman-teman yang generasi lama yang seumuran saya itu pasti ada tahu MIRC dan lain-lain gitu. Ya, betul, belum ada Facebook sama sekali. Belum ada dulu ya. Saya tawarkan dengan 2 media Mas Bro. 2 media. Yaitu media radio, jual beli di radio. Itu ada JPI sama SAS FM, saya masih ingat banget. Bekas tapi mulus BTM. Oh gitu, bekas tapi mulus ya. Ya itu di SAS. Kalau di radio JPI itu juga jual beli gitu. Jadi sistemnya juga COD seperti sekarang. Jadi saya udah mulai gitu ya. Ya. Betul ngubungi. Ya, jadi seperti itu. Jadi lewat radio dan lewat iklan kecil di Solo Pos. Oh, iklan kecil. Oh ya, dulu ada iklan itu ya. Ya, jadi seperti itu. Saya udah mulai COD dari 2001. Dan alhamdulillah dapat ada lumayan modal 2005 dan buka di depan Harta Sanjaya. Oh gitu. Jadi memang sedari awal teknik penjualannya sudah sudah mengikuti perkembangan zaman waktunya itu ya. Ya. Ada waktunya itu gitu. Jadi teman-teman, Mas Ari ini memang dia beda dengan saya ya. Kalau saya benar-benar mikul dengan konvensional, tapi Mas Ari ternyata sudah menggunakan cara teknologi yang sesuai dengan zamannya itu, yaitu lewat radio dan iklan di koran ya Mas Ari ya. Iya. Nah, gitu. Nah terus sekarang cabangnya sudah berapa Mas Ari? Alhamdulillah 2017
20 sebenarnya ada 7. Tapi saya tutup 1, tapi gitu. kemungkinan 2002 kita tambah lagi. Jadi peralihan alamat aja. Jadi sekarang yang aktif ada 6. 6 ya. Iya. Itu tersebar di beberapa kota itu ya. Di Sragen kota ada 2. Ada 2. Di depan kantor dinas kesehatan Sragen, di depan Stadion Taruna yang kedua. Taruna ya. Kemudian yang ketiga Masaran. Keempat Kebak Keramat. Yang kelima UNS, belakang kampus UNS. Yang keenam di Sukoharjo. Jadi sudah menyebar ke Solo Raya berarti Mas Ari ya gitu. Terus Mas Ari, kalau jualan itu pasti kan ada formula suksesnya ya kan. Menurut Mas Ari, formula sukses dari jualan gadget ini apa Mas Ari? Gadget itu suatu perkembangan yang sangat dinamis ya Mas Bro. Jadi dia berkembangnya sangat cepat sekali. Sangat cepat ya. Dan ganti-ganti teknologi. Jadi waktu gitu akan ada teknologi baru. Jadi kita harus mengikuti ya. Ya belajar juga terus. Kemudian kita harus berinovasi. Jadi kemauan dari customer itu gimana? Oh gitu. Kemudian peluang semisal toko A, toko B gitu kelebihannya di mana? Nah, kita kelebihan di mana? Jadi tetap ATM ya, materi modifikasi ya. Jadi kadang kita malah mereka kemampuannya lebih besar di bidang A gitu. Kita harus mengambil di bidang B gitu. Oh gitu ya. Dan terus kenyamanan dan pelayanan kita utamakan. Ya, terbukti ya ini tempatnya nyaman, bersih, rapi dan kelihatan ngejreng gitu ya. Terus Mas Ari, apa itu? Ini kan tak lihat itu kan ada tisu, ada perlengkapan ATK juga itu ya. ATK belum Mas Bro. ATK belum ya. Plaster itu ya, lakban itu ya. Nah, itu. Nah ini gimana Mas Ari, ini kok ditambahi segmen barang ini anunya gimana? Tujuannya gimana Mas Ari? Kita emang secara brand itu gadget Mas Bro. Oh gadget ya, atau seluler gitu. Tapi ada tadi yang saya katakan bahwa kita berinovasi ya. Kalau handphone baru emang kita kalah. Gitu. Karena mohon maaf, sekarang handphone baru mulai ada bahkan harga sampai puluhan juta ya. Jadi rata-rata banyak kayak motor aja, jadi banyak kredit. Padahal kita agak mengurangi kredit, bahkan tidak ada kredit secara cash. Jadi daripada seperti itu, makanya kita beralih ke sesuatu yang teman-teman toko yang lain itu tidak jual. Jadi aksesoris kita alhamdulillah juga ya. Termasuk paling lengkap ya dibandingkan kompetitor gitu. Jadi orang datang ke sini itu one stop shopping gadget. Jadi ketika beli HP bisa aksesorisnya ada. Oh gitu. Jadi kadang tisu itu ya kita jual agak miring jadi sekalian aja. Sekalian ambil ya. Tisu di rumah habis gitu. Oh gitu. Kita ambil bawa. Pas ada promo murah gitu. Udah gitu. Jadi seperti itu. Itu untuk menarik user datang aja Mas Bro. Oh gitu. Tapi dengan inovasi ini terbukti ya juga berhasil ya Mas Ari ya. Alhamdulillah HP baru itu beberapa bulan ini turun. Tapi pendapatan kita malah naik. Ya. Mungkin kesumbang dari itu ya. Itu. Tapi itu satu manajemen atau di bidang manajemen ini? Satu manajemen ya. Tapi mungkin yang tanggung jawab saja yang berbeda ya. Terus Mas Ari ini sudah punya berapa karyawan ini? Agak lupa, agak saya hitung Mas. Kurang lebih 60-an ya. Ya, di beberapa outlet tadi ya? 6 outlet itu kurang lebih 40-an, 40-50. Jadi administrasi mungkin 5 plus kita ada bisnis baru yaitu online Mas Bro. Online. Ya, jadi media online yaitu dunia parenting, jadi edukasi tentang parenting juga. Gitu. Jadi nanti ke depan kita akan membuat marketplace. Oh gitu di itu ya, berbasis itu tadi. Ya, berbasis targetnya ibu dan anak. Jadi gitu ya. Jadi kita buat jejaring di dulu ya. Di Instagram atau apa basisnya? Di Instagram kita followernya sudah dunia parenting sudah 400.000. Wah, 400.000 luar biasa itu. Jadi kalau tinggal masukin produk saja sudah dilihat 400.000 orang kan gitu. Gitu. Mas Ari, pengalaman Mas Ari tentang membawai karyawan banyak itu kan juga banyak problem tentunya ya. Nah, ini bagaimana Mas Ari menciptakan karyawan yang loyal, yang berdedikasi dan jujur itu resepnya gimana Mas Ari? Awal-awal emang
namanya saya dulu itu trial and error, jadi belum banyak seperti sekarang itu kurs-kurs atau kursus-kursus tentang kemudian belum ada banyak yang nge-share tentang pengetahuan tentang manajemen dan lain-lain gitu. Jadi awal-awal ya trial and error, jadi banyak sekali kejadian sebelum tahun 2013 ke bawah itu manajemen kita agak kurang bagus, tapi setelah 2013 banyak belajar, alhamdulillah kita sudah mulai bagus. Kemudian ternyata ya tidak munafik bahwa karyawan itu butuh kesejahteraan. Kesejahteraan ya. Jadi kita buat biar gimana karyawan itu sejahtera dibandingkan toko-toko lain. Toko lain. Kemudian ada target, kemudian ada rewardnya. Jadi mereka juga alhamdulillah setelah 2013 ke sini itu karyawan kita lebih loyal dibandingkan sebelumnya. Karena juga kesejahteraannya diperhatikan gitu ya. Mental kita juga asah juga. Alhamdulillah seminggu sekali beberapa toko itu kita adakan kajian. Kajian ya. Ya. Kajiannya itu undang dari luar atau internal di situ gitu? Undang dari luar. Alhamdulillah ini yang ngisi itu Imam Masjid Al-Falah, Pak Ustadz Lufan. Pak Lufan ya. Jadi bergilir gitu ya dari berbagai outlet itu ya. Iya. Luar biasa Mas Ari ini. Jadi di BTS Sel di samping dilatih bekerja juga diasah secara spiritualitasnya gitu. Mas Ari yang terakhir ini, Mas Ari ini kan masih muda, sudah sukses ya, gaul juga, tapi tetap religi ya. Ini motivasi Mas Ari ke depan dalam hal mengembangkan bisnis ini, kira-kira Mas Ari ini pengen seperti apa BTS Sel ini ke depannya? BTS Sel saya pengen kayak mentor-mentor kita. Jadi salah satunya mentor saya itu Mas Budiono Rahmati. Jadi semakin berkembang, semakin banyak bermanfaat bagi Mas dan iya. Ada coach dari Mas Ipo Santoso yang saya anut, yaitu produksi sebanyak-banyaknya, distribusi seluas-luasnya, konsumsi secukupnya. Jadi kita konsumsi secukupnya aja. Kita hidup sederhana saja, tapi distribusikan ke masyarakat luas ya. Iya, manfaatnya lebih luas. Kayak Mas Bro itu ada Dadi Peduli, Pak Dodo, Pak Kusnadi, Ikhwani itu salah satu mentor-mentor inspirasi buat saya. Oh gitu. Gini, itu kan dedikasi dan motivasi Mas Ari mengembangkan usaha ternyata buat kemanfaatan yang lebih luas gitu. Nah, melihat Pak Ari, jadi di semua bidang itu ternyata kan juga perlu ada namanya kaderisasi dan regenerasi. Nah, ini tadi udah bilang terakhir, tapi ini yang paling terakhir kan gitu ya. Bagaimana tanggapan Mas Ari tentang kaderisasi perpolitikan di Kabupaten Sragen? Politik bagi saya adalah sesuatu hal baru, Mas Bro. Jadi kalau dibilang itu newbie atau cah anyaran gitu. Oh gitu. Tapi banyak saya melihat karena kecintaan saya terhadap Sragen itu selama ini Sragen agak stagnan, jadi mungkin perlu inovasi terutama sesuatu yang maju itu untuk suatu daerah, apalagi di Sragen sumber daya alamnya hanya untuk pertanian saja, tapi SDM-nya itu banyak sekali. Dan salah satunya perdagangan itu salah satu potensi yang sangat luar biasa. Nah itu yang belum dikaji oleh pemangku-pemangku jabatan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau Sragen ini benar-benar mau berhasil ya paling besar yaitu peningkatan kualitas SDM. Oh gitu. Kalau SDM juga di dunia politik SDM kalau bagus ya pasti akan membawa kemaslahatan untuk ekonomi di Sragen. Jadi amin. perlu sosok-sosok yang peduli terhadap ekonomi, kekreativitasan, inovasi terhadap ekonomi kerakyatan ya Mas Ari. Iya, gitu. Terus pesan Mas Ari terhadap generasi muda saat ini Mas Ari, baik pria dan wanita. Jadilah seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya untuk bermanfaat bagi orang lain apa? Semisal kalau kita pengen jadi sukses atau apa gitu ya, jadi kesuksesan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kalau kita bisa pinter ya, kepintaran kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi itulah ada hadis kalau tidak salah,
Yaitu orang-orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, amin, Itu, amin. jadi seperti itu. Itu ya Mas Ari ya. Ya. Matur nuwun Mas Ari sudah ngobrol panjang lebar, sudah meluangkan waktunya bagi kami. Iya. Saling mendoakan Mas Ari. Amin, Semoga amin. Sel semakin berkembang, bermanfaat, tentunya laris manis ya. Amin, amin. Menjadi salah satu outlet gadget kebanggaannya wong Sragen. Amin, amin. Itu teman-teman obrolan kita dengan Mas Ari, semoga ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi di cerita sukses selanjutnya.